warningnya gitu. Ya, Fansat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama yang memang seyogianya senantiasa kita utamakan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Ilahi Rabbi, yang mana tentu dengan Zat yang Maha Suci telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini, atau belajar dari rumah, atau belajar dari kantor. Ya, salat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada manusia termulia, manusia tersempurna akhlaknya, manusia terlembut tutur katanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang mendobrak segala kebatilan dan beliaulah yang menegakkan keadilan yang ada di muka bumi ini. Baik teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab 3. Namun sebelum itu yang kami hormati dan yang terhormat yaitu kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Arab 3 yaitu Al-Ustaz Taufik Hidayat. Ya, kemudian yang tentunya yang kami banggakan yaitu kepada seluruh jajaran teman-teman kelas 3C angkatan 2019. Seperti biasa sebelum kita memasuki pemaparan pemateri, kita buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang pertama insyaallah akan dibacakan oleh saudari Siti Rahayu. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-birru wajibul insani nahwa nafsih, zakarna wajibal insani nahwi rabbih, wa wajibal insani nahwa mujtama'ih, wa nazkurul ana wajibal insani nahwa nafsih. Yaqulullahu ta'ala fi dzalika walakinnal birra wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Al-Baqarah ayat 177. Wal birru huna huwa ayyuhadzibal insanu nafsah wa yakunu tahdzibu bima yali wahid iqamatus salah wa dzalika anna salata tanha nafsal insani 'anil fahsya'i wal munkar. Qala Allah ta'ala wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 45. Isnan ada'uz zakah wa dzalika anna ada'az zakati wa dalilun ala taharatin nafsi minal bukhli wa dalilun ala syu'urin nafsi bil ukhwati wa ta'awuni fil mujtama'. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103. Salasah wa al-wafa'u bil ahdi. Alal insani ayyafiya bil ahdi bainahu wa bainallah wa bainahu wa baina ghairihi min afradil mujtama'. Fa fi dzalika tawsiqun fil alaqati baina afradil mujtama'. Arba' as-sabru wa 'alal mar'i ayyasbira idza asabathu musibatun aw faqrun aw maradun wa 'alal mar'i ayyadriba kadzalika idza an'ama Allahu 'alaihi ni'mah. Wala syakka anna sabra fi hadhil ahwali dalilun 'ala quwwatin nafs. Haula'il ladzina yaqumuna biwajibihim nahwa rabbihim wa nahwa mujtama'ihim wa nahwa nufusihim. Qala ta'ala ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun.
Sampai situ Ustadz dibacanya. Ya, cukup. Kemudian siapa lagi yang mau jadi relawan untuk menerjemahkan? Siapa? Salman. Ya, silakan. Ya. Nanti baru Sambil kita tolong diskusikan sama-sama. dibimbing Ustaz. Baik, Ya, bismillahirrahmanirrahim. ya. Albirru wajibul insani nahwa nafsih, yaitu kebajikan atau kebaikan, wajibul insani, keharusan atau kewajiban seseorang, nahwa nafsihi, yaitu terhadap dirinya atau terhadap jiwanya. Zakarna wajibal insani nahwa rabbi, kita telah mempelajari di pertemuan yang kemarin, minggu lalu ataupun 2 minggu yang lalu, ya wajibal insan nahwi rabbihi, yaitu kewajiban seseorang atau seorang manusia terhadap Tuhannya. Kemudian wajibal insani nahwa mujtamihi, dan kewajiban seseorang, ya di minggu kemarin, kewajiban seseorang terhadap sebuah perkumpulan atau masyarakatnya, seperti itu. Wa nazkurul ana wajibal insani nahwa nafsi. Wa nadhkuru, dan hari ini insyaallah ya kita akan mempelajari sekarang wajibal insan, yaitu kewajiban seseorang terhadap dirinya, ya nahwa nafsi. Yaqulullahu ta'ala fi dzalika, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini atau terhadap ini, ya pembahasan ini, walakinnal birra titik-titik, ya akan tapi kebajikan titik-titik wa aqamas shalah, yaitu menegakkan salat atau mendirikan salat, wa tazakah, menunaikan zakat, kemudian wal mufuna bi ahdihim, dan menepati bi ahdihim, atas janji-janji mereka, idza ahadu, apabila mereka membuat sebuah perjanjian. Ya, kemudian wasabirina, dan orang-orang yang bersabar, fil ba'sa'i, dalam keadaan yang sempit atau sulit, wadharra'i, kayak kedaruratan, ya wahinal ba's, atau ketika di sini ada nih mufradatnya, yaitu saat peperangan. Ya, ulaika alladzina shadaqu, dan inilah yang dikatakan atau yang termasuk terhadap hal-hal yang benar atau iman yang betul. Ya, wa ulaika humul muttaqun, dan inilah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Wal birru huna, adapun kebajikan di sini atau yang dimaksud, wa ayyuhadziba al-insanu nafsah, yaitu mendidik atau mengarahkan kepada seseorang kepada hal yang lebih baik terhadap dirinya. Wa yakunu tahdhib bima yali, adapun pendidikan atau pelajaran di bawah ini yang mungkin seperti itu. Iqamatus shalah, yaitu menegakkan salat. Wa dzalika li anna shalah, adapun salat itu tanha nafsa, yaitu mencegah atas hawa nafsu, ya. Al-insan, nafsu di dalam diri manusia, gitu. Anil fahsyai wal munkar, dan terhadap perbuatan yang keji maupun yang mungkar. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu aqimis salata, dan dirikanlah salat, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah, ya, terhadap perbuatan yang keji maupun perbuatan yang mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Adapun yang kedua yaitu ada zakah, yaitu membayar atau menunaikan zakat. Wadzalika li anna ada az-zakati, karena sungguhnya menunaikan zakat dalilun ala taharatin nafsi minal bukhli, yaitu menunjukkan atau mengarahkan kepada perihal untuk membersihkan jiwa, ya, terhadap minal bukhli. Bukhli itu terhadap kebakhilan atau pelit. Ya, wa dalilun ala syuuri nafsi, dan ini merupakan petunjuk atau arah kepada kesadaran, syuur atau perasaan, ya, terhadap jiwa atau kesadaran terhadap jiwa, bil ukhuwah, ya, terhadap dengan persaudaraan atau ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan seperti itu. Wa ta'awuni fil mujtama, dan saling tolong-menolong di dalam masyarakat atau perkumpulan. Kemudian kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya khudh min amwalihim shadaqah, ambillah harta dari mereka, sebagian dari mereka, yaitu shadaqah, agar disedekahkan, tutahhiruhum, yaitu adapun perihal ini untuk tutahhir,
yaitu untuk membersihkan jiwa mereka atau orang-orang yang diambil hartanya atau disedekahkan hartanya, waktu zakihim, dan membersihkan diri mereka terhadapnya, yaitu dengan perbuatan sedekah tersebut. Surah At-Taubah ayat 103. Adapun yang nomor 3, al-wafa'u bil ahdi, yaitu menepati janji atau memenuhi janji. Ya alal insani ayyafiya bil ahdi, ya seseorang atas seseorang atau seseorang agar ayyafiya, agar menepati bil ahdi, janjinya, bainahu wa bainallah, di antara dirinya maupun di antaranya atau terhadap Allah, maupun di antara dirinya dengan Allah, maksudnya gitu. Wa bainahu, dan di antara dirinya dan lainnya, min ghairihi, ya fil afradil mujtaba, di dalam afrod, di dalam sebuah perkumpulan kali ya, sebuah perkumpulan. Kemudian fafi dzalika, termasuk kepada dirinya, dan masyarakatnya gitu. Ya, termasuk terhadap dirinya maupun terhadap masyarakatnya. Fafi dzalika, dan di dalam itu terdapat tautsiqul lil alaqat, yaitu di sini mempererat hubungan, memperkuat hubungan, ya bainal afradil mujtama, ya dalam sebuah perkumpulan, ya atau masyarakat, dengan dengan kita berjanji, dengan adanya dengan memenuhi janji, tentu ini menjaga tali hubungan, ya antara satu dengan yang lainnya, seperti itu. Adapun yang keempat yaitu as-sabru, yaitu kesabaran. Walal mar'i ayyasbiru, hendaknya alal mar'i, dan sudah seharusnya atau hendaknya seseorang itu agar bersabar. Ya idza asabathu musibah, jika ia tertimpa atau mendapatkan sebuah musibah, musibatun au fakrun, atau mungkin kefakiran atau kemiskinan, au maradun, atau sakit atau penyakit dan lain sebagainya. Wa alal mar'i ayyasbira, ya oleh karenanya wa alal mar'i, hendaknya atau seharusnya seseorang tersebut atau seseorang agar bersabar. Ya kadzalika idza an'amallahu alaihi ni'matan, begitupun apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat terhadap dirinya. Itu wala syakka, dan tidak diragukan, ya maksud saya jangan ragu, mungkin gitu ya. Wala syakka, dan tidak diragukan atau jangan ragu, anna sabra, tidak diragukan lagi. Ya. Dan tidak diragukan lagi ya. Iya. Oke. Dan tidak diragukan lagi ya anna sabra, bahwasanya kesabaran, bihadil ahwal ini haulun, kondisi atau keadaan, ya bahwasanya sabar terhadap keadaan seperti ini atau kondisi seperti ini, dalilun ala quwwati nafsi, merupakan petunjuk atau arah mengarahkan kepada kuatin nafsi, yaitu kekuatan jiwa, atau kekuatan di dalam diri tersebut. Ya, haula illadzi yaqumuna biwajibihim, dan inilah mereka yang melaksanakan atas keharusan mereka atau kewajiban mereka, yaitu nahwa rabbihim, yaitu kewajiban atau kebajikan terhadap Tuhannya, kemudian nahwa mujtama, yaitu terhadap perkumpulannya atau masyarakatnya, kepada wa nahwa nufusihim, dan terhadap diri-diri mereka. Ya, jadi di sini ada 3 trilogi ini, ya baik kepada Allah, kepada masyarakat maupun kepada dirinya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladzina shadaqu. Nah, dan inilah atau mereka lah yang termasuk orang-orang yang benar dalam beriman, ya. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka ini termasuk orang-orang atau orang-orang yang bertakwa. Jadi seseorang yang betul atau seseorang yang benar dalam beriman ini tidak terlepas dari 3 perihal ini, yaitu kebajikan terhadap Tuhannya, kebajikan terhadap perkumpulannya atau masyarakatnya, serta kebajikannya atau kebaikannya terhadap dirinya masing-masing. Seperti itu. Kurang lebih. Mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman yang lain jika kurang tepat dan lain sebagainya. Ya, bagus banget jelasannya.
udah mewakili saya itu. Udah saya enak, udah nggak capek lagi udah. Ya, silakan yang lain ada mau menambahkan penjelasan, langsung aja ke Tanmiyatul Mufradat coba. Ya, Tanmiyatul Mufradat. Al-Fahmu itu nanti buat latihan. Nah, itu. Nah, Tanmiyatul Mufradat. Silakan. Siapa yang mau jadi sukarelawannya? Ayo. Go. Ya, silakan. Barangkali teman-teman ada yang mau memaparkan di bagian Tanmiyatul Mufradat. Gimana? Yang belum pernah, ayo yang belum pernah. Coba deh saya Ustaz ya. Coba saya dah. Ya, ya tafadhol Pak Ustaz Naga. Nah, yang belum pernah nih. Ya, Tanmiyatul Mufradat 1 al-mufuna bi'ahdihim. Al-mufuna berdasarkan yang tertulis di sini berkata wafa, yafi, ya, yang merupakan di sini isim fa'il dari aufa, yufi, fahum, mufun. Kemudian wafa, yuwafi, Allahu yuwaffi sabirina ujurahum. Yang artinya Allah memberi orang sabar pahala mereka dengan sempurna. Yuwaffi sabiruna ujurahum. yuwafa. Ini artinya menjadi orang yuwafa sabiruna ujurahum. Di sini artinya menjadi orang yang sabar diberi orang yang sabar diberi pahala mereka dengan sempurna. Ini jadi majhulnya Ustadz ya. Yuwafa dari yuwafi di sini. Ya, bentuk kalimat pasif ya. Fi'il mudhari mabni lil majhul. Artinya kalimatnya pasif, kata kerjanya pasif. Ya, gitu kan? Ya. Kemudian tawaffa, ya tawaffa. Terus tawaffallahu fulana. Sama dengan amata tuwfiya fulana. Artinya saya enggak ini tawallahu fulana sama dengan mematikan, artinya mewafatkan atau tuwfiya fulana. Aina tuwfiya Rasul innatil munawwarah. Nah, artinya belum paham nih Ustaz. Kemudian yang kedua masih tentang al-mufuna bi'ahdihim, tapi yang di garis diberi tanda biru sekarang bi'ahdihimnya. Berasal dari kata ahdun, jamaknya uhud, yang artinya perjanjian atau masa. Al-muslimuna humul mufuna bi'ahdihim. Orang Islam itu, mereka itu adalah orang yang menepati janjinya apabila berjanji. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-40 Allah berfirman wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Penuhilah janji-janji kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya. Jumi'al Qur'anu fi ahdil khalifati Abi Bakrin. Al-Quran yang artinya Al-Quran itu dikumpulkan
pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang ketiga, yashurul muslimuna, jelas ya. Watil Islamiyah. Yashurul muslimuna bil ukhuwatil Islamiyah. Ya. Yang artinya orang-orang Muslim harus senantiasa menyadari atau sadar kepada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di dalam Islam. Berdasar dari kata an, jamaknya ikhwan, bentuk muannats ada ukhtun, jamaknya akhwat. Kemudian ada contoh kalimat, ya akhi bitautsiqil ukhuwatil islamiyah baina jami'an. Wahai saudaraku, laksanakan ini hubungan persaudaraan dalam Islam antara kita bersama, gitu, antara kita dan jamaah Semua. secara keseluruhan, gitu ya. Ya, boleh. Ya. Terus asobathu musibatun. Ya. Yang keempat, asobathu musibatun. Asobathu berasal dari kata asoba yusibu, yang artinya menimpa, benar atau tepat. Ini ada contoh kalimatnya. Asobat apa? Musibatu rojulan sama dengan ar-rojulu asobathul musibatu. Yang artinya orang itu mengalami atau ditimpa musibah. Musibah jamaknya masoib, artinya adalah sesuatu yang tidak diharapkan dialami atau menimpa seseorang. Di pengembangan kata ini as-sawabu, artinya tepat atau benar. Ada contoh kalimatnya, wallahu a'lamu bis-shawab. Artinya Allah lah yang lebih mengetahui tentang kebenaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtaha fa akhta falahu ajrun wahidun." Yang artinya apabila seorang hakim memutuskan hukum, kemudian dia beristihad, dengan beristihad kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala, dan apabila keputusannya dengan istihad itu salah, maka baginya 1 pahala. Sudah sampai situ? Sudah selesai, Ustaz? Alhamdulillah, mantap ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih buat para rekan kita malam hari ini. Ada Bukti Siti Rahayu, ada Aki Isma, Aki Naga Kunari. Suaranya menggema ya. Mungkin yang lain dimatikan dulu mic-nya, mic-nya dimatikan ya.
Ya, kita kembali scroll ke atas, coba lihat lagi ke atas dari judul. Lihat dari judul. Judulnya masih Al-Birru. Nah, bir ya. Tapi bukan bir, bukan minuman keras ini. Jadi ada pabrik minuman keras karena bikin masjid dia di dalamnya, bikin musola, namanya musola Al-Bir. Nah, artinya musola yang ada di pabrik bir ya. Bukan Al-Birru, kebaikan. Kalau Al-Bi'ru sumur artinya. Jadi ada trilogi judulnya nih. Ada kalau dalam di kitab kan kata Al-Bir itu nggak diberi harokat. Jangan salah baca itu. Ada yang bacanya Al-Barru, ada Al-Birru, ada Al-Burru. Barrun, birrun, burrun. Itu beda-beda maknanya tuh. Tulisannya sama, beda harkat doang. Ya, barrun atau Al-Barru, Al-Birru, dan Al-Burru. Bar, bir, bur. Nah, bar, bir, bur, yang nakal kecebur sumur gitu kan. Barun, Al-Barru itu artinya daratan. Darat ya. Di darat kan ada tuh. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Nah, telah nampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Jadi Al-Barru artinya daratan, darat. Al-Birru, nah bir ini nih. Ini artinya kebaikan atau kebajikan. Ya, kebaikan. Al-Burru, bur, itu gandum. Artinya gandum. Jadi beda makna tuh, beda harokat aja beda makna tuh. Bar, bir, bur. Bar, daratan, bir, kebaikan, bur, jadi Dia keluar ya? enggak, masih di sini. Oh, masih. Kirain. Ya, jadi bar, bir, bur, daratan, bar, daratan, bir, kebaikan, bur, gandum. Nah, ini judul kita trilogi nih. Al-Biru semua judulnya kebaikan. Nah, jadi mengacu pada ayat surat Al-Baqarah ayat 107 yang awalnya yang trilogi yang pertama kan ayatnya bunyinya kan laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Ini surat Al-Baqarah ayat 177 ini sangat panjang, cukup panjang. Maka dibagi menjadi tiga episode nih, tiga trilogi. Jadi episode pertama itu Al-Birru wajibul insan nahwa rabbih yang kemarin ya. Itu di dars 34 ya, dars 34 kebaikan yang pertama yaitu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Kewajiban manusia terhadap Tuhannya yang mana tuh dari potongan ayatnya? Nah, itu dari potongan ayatnya dari man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mala wan nabiyyin sampai wan nabiyyin. Nah, itu kewajiban manusia terhadap Tuhannya. Itu episode yang pertama tuh dari trilogi judul kita Al-Birru ini. Kemudian trilogi yang kedua dari 35 kemarin Al-Birru masih episode 2 yaitu wajibul insan nahwa mujtama ya. Kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Itu mulai dari potongan ayat atal mala ala hubbihi fil qurba wal yatama wal masakin wa bani sabil
wasailina wa fir riqab. Nah, seperti itu. Yaitu kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Wa atal mala, berikan harta, menginfakkan hartanya ala hubbihi, kepada orang yang dicintainya, yaitu kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan musafir, dan orang yang meminta-minta. Nah, itu kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Itu episode yang kedua. Episode ketiga, trilogi yang Keluar ya. belum terputus. Halo, terputus tadi ya? Ya, Ustaz. Ya. Modem bolotnya mati. Modem bolotnya lowbat mati. Saya pakai modem bolot. Iya, namanya modem bolot ya bolot, jadinya gitu. Namanya bolot. Ini saya ganti pakai tethering HP aja deh. Waktu juga ada izin tuh, sinyalnya lemot tuh. Chandra izin, sinyalnya lemot gitu. Ya, sampai mana tadi ya? Sampai trilogi kedua ya. Jadi ayat tadi dibagi tiga episode. Dan sekarang episode yang terakhir yaitu waqamas shalah. Ini kita bahas sekarang. Wajibul insan nahwa nafsihi, kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Ya. Zakarna, ini jangan dibaca zakaruna ya, bahaya ini. Ya. Ada yang nggak paham ya? Kalau yang nggak paham berarti belum balik dia. Ya. Belum kupak berarti. Belum kupak giginya, belum balik. Zakarna kita telah sebutkan gitu, atau telah kita sebutkan. Ya kalau dibaca zakaruna, bahaya itu. Jangan. Zakarna wajibal insan nahwa rabbihi wa wajibal insan nahwa mujtama'ihi. Kita telah menyebutkan kewajiban manusia terhadap Tuhannya dan kewajiban manusia terhadap masyarakatnya. Itu di pelajaran lalu. Wa nazkurul an, dan sekarang kita sebutkan, kita bahas, kita kaji kewajiban insan nahwa nafsihi, kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yaqulullahu ta'ala fi zalika, Allah berfirman dalam hal itu, dalam hal tersebut. Nah, ini terusannya ya, terusan ayatnya, walakinnal birra titik. Trilogi yang ketiganya langsung dipangkas saja. Wa aqamas shalah wa ataz zakah, yaitu kewajiban individu ya, mendirikan salat dan membayar zakat. Nah, itu kewajiban individu tuh, fardhu ain. Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, dan menepati janji mereka apabila mereka berjanji. Tuh, jangan mudah berjanji kalau nggak ada niat mau menepati. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan biasanya begitu lagunya, lagu dangdut ya. Jadi semudah itu orang berjanji, ya semudah itu pula menepati, mengingkari janji. Ya. Kalau Allah berjanji, pasti Allah tepati. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Beda dengan janji manusia. Ya. Hari ini berjanji, semudah dia membalik telapak tangannya, dia mengingkari janjinya. Pura-pura lupa.
pura lupa dengan janji. Oh iya lupa. Padahal waktu kampanye, wah serentetan janjinya tuh dipaparkan tuh. Wah, dihumbar janji tuh. Waktu pilkada, waktu kampanye itu janji ini janji itu. Belum jadi. Iya. Begitu udah jadi lupa. Nah, itu pilkada. Beda tipis sama pilkab. Kalau pilkab kalau lupa jadi. Ada kan kejadian tuh. Caleg yang gagal dipilih, kalah, dia udah nyumbang karpet buat satu masjid. Begitu dia kalah dalam pemilihan di lokasi itu, marah-marah datang ke masjid. Jamaah dimarah-marahin. Akhirnya apa? Karpet yang pemberian dia dikeluarin semua, dibuang-buangin, dikembaliin ke dia tuh. Ada tuh viral di YouTube itu, di internet tuh. Di kejadian di mana itu? Di Indonesia itu. Jadi caleg dari partai apa itu gagal terpilih jadi caleg, kalah, udah keluar duit banyak buat nyumbang masjid, kalah, akhirnya marah-marah. Ya masyarakat juga nggak bodoh, akhirnya udah kembaliin karpet yang dikasih, dikeluarin semua karpet di masjid tuh, dikeluarin, digelar di jalanan tuh, ambil lagi karpetnya. Itulah orang kalau ngasihnya nggak ikhlas ya begitu, ngasih tapi ada maunya, ya. Nah itu namanya wala tamnun tastaksir gitu. Nah jadi kalau berjanji tepati janjinya. Al-wa'du dainun. Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Apalagi was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Dan mereka bersabar. Tuh. Fil ba'sa, apa artinya ba'sa? Fil ba'sa, sabar. Dalam kesempitan, ya. Penderitaan ya. Ya, penderitaan, wad-dharra, ya. Dharra itu penderitaan, kalau ba'sa kesempitan. Ya, kesusahan, kesempitan. Wad-dharra penderitaan, ya. Mara bahaya. Dari kata dorun itu artinya bahaya. Ya, dari bahaya. Ya, penderitaan akibat musibah, akibat malapetaka, bencana yang membahayakan, itu dharra. Sebutnya dharra, ya. Jamak dari durun. Durun, ya, dharra, ya. Kalau ba'sa itu kesulitan, kesempitan dalam hidup, ya apakah kesempitan ekonomi, kesempitan masalah, baik masalah keluarga, masalah kehidupan dan sebagainya. Penderitaan dikaitannya dengan penderitaan yang diakibatkan bencana, musibah, malapetaka seperti yang banyak terjadi belakangan ini, ada banjir, longsor, gempa di Sulawesi, di Kalimantan, di mana lagi, di Bandung, di Bogor, Jawa Barat. Aduh, masya Allah kalau nggak di TV itu, kasihan banget ya. Wahinal ba'as ini diartikan peperangan ya. Jadi penderitaan, kesulitan yang dialami manusia akibat perang, ya, akibat perang. Kalau ba'sa itu kesempitan, kesulitan yang dihadapi manusia akibat problematika hidup, problem kehidupan, apakah terlilit hutang, terkena kasus, kesulitan, difitnah orang dan lain sebagainya. Kalau dharra tadi penderitaan yang dialami manusia akibat bencana, akibat malapetaka, akibat musibah. Itu dharra. Kalau hinal ba'as itu juga sama, penderitaan yang dialami oleh manusia akibat peperangan. Ya, nah, itu kan kesian kalau lagi perang tuh, lihat aja sampai sekarang tuh penduduk negara Palestina kayak apa kondisinya, kehidupannya. Ya Allah, kesian ya kan. Negerinya hancur porak-poranda, dijajah, ditindas oleh Israel. Nah, itu termasuknya wahinal ba's. Sabirina fil ba'sa wad-dharra wahinal ba's. Nah, ulaika allazina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang sodaku, yang benar keimanannya. Yang benar-benar keimanannya. Ulaika humul muttaqun. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini kata sodaku, yang benar keimanannya. Berarti kalau kita pahami secara mafhum mukhalafahnya, berarti ada juga dong orang yang nggak benar keimanannya. Tuh, kalau Allah menyatakan ada, mereka itulah orang-orang yang benar. Ya.
murni keimanannya, berarti ada juga dong orang-orang yang nggak benar keimanannya. Ya ada yang kebalikan dari sifat-sifat ini. Kebalikan dari sifat-sifat yang Allah terangkan dalam ayat ini. Ya tinggal mafhum mukhalafah aja. Mafhum mukhalafah artinya paham kebalikannya. Paham kebalikannya gitu. Jadi kalau Allah katakan itulah orang-orang yang benar keimanannya, yang murni, yang tulus, yang asli keimanannya benar-benar. Berarti kan ada juga yang keimanannya nggak murni, ada juga keimanannya yang palsu, yang nggak benar. Nah, itu mafhum mukhalafahnya begitu. Siapa itu orang yang keimanannya palsu, nggak murni, nggak benar? Ya kebalikan dari sifat-sifat yang Allah paparkan di ayat ini, itu aja pemahamannya. Itu. Wasabirina fil ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Orang-orang yang sabar baik dalam menerima kesulitan penderitaan yang terkait dengan problematika kehidupan, wad-dharra, sabar dalam menghadapi penderitaan akibat musibah, bencana, malapetaka, wa hinal ba's, dan juga sabar dalam akibat penderitaan sebab perang ya, sebab peperangan itu. Hinal ba's itu ditafsirkan peperangan. Namanya perang itu kan udah pasti negaranya hancur lebur itu. Ya. Nah itu, jadi kan di surat kalau mau kita kaitkan munasabahnya dengan ayat lain, pernah saya sampaikan itu ya terkait dengan hakikat musibah, udah ya. Nah itu surat Al-Ankabut ayat 2 itu ya. Surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan saja mengatakan beriman tanpa terlebih diuji keimanan mereka. Tuh, ya kan diuji. Ayat berikutnya, walaqad fatan fala ya'lamanna allazina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Setelah kami uji keimanan orang-orang sebelum mereka, fala ya'lamanna Allahu allazina shadaqu, dan dengan diuji itu Allah mengetahui siapa di antara mereka yang shadaku, yang benar-benar keimanannya, wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah bisa diketahui siapa yang palsu, dusta, bohong keimanan. Nah, jadi dengan diuji itu ketahuan. Ya, itulah ujian ya. Bala'un lit ta'dib, kan ada yang ya. Bala'un lit takrib, bala'un lit ta'dib, bala'un lit ta'zib. Udah saya kasih itu ya. Udah kan ya? Alhamdulillah kalau masih ingat. Baik, kita teruskan. Udah ya, alhamdulillah. Wal birru huna, dan yang dimaksud dengan kebaikan di sini yaitu huwa an yuhazzibal insanu nafsahu. An yuhazziba, hazzaba yuhazzibu, artinya mendidik ya. Mendidik sama dengan ta'dib, mendidik ya. Melatih, mendrill manusia ya. Dirinya, nafsahu itu dirinya, manusia ya, melatih dirinya, mendidik dirinya, wa yakunu tahzibu bima yali, dan pendidikan itu atau latihan riyadhah itu berupa sebagai berikut ya. Yakunu kita artikan berupa ya, boleh. Dan pendidikan itu atau latihan drill itu berupa ya, satu, bima yali itu sebagaimana berikut. Yali artinya berikut tuh ya. Yali artinya berikut. Ya, berikut ini. Bima yali. Yali ya, bukan yale. Yang pertama, iqamatus shalah, mendirikan salat. Wa dzalika bi anna as-salata tanha nafsal insan 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi, mendirikan salat itu sebagai ajang pendidikan, latihan drill yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap dirinya, melatih dirinya, mendrill dirinya, mendidik dirinya. Untuk apa? Lianna shalah, karena salat itu tanha, mencegah nafsal insan, diri manusia,
anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Tuh, ya. Perbuatan keji dan munkar. Kan ayatnya jelas. Allah berfirman, waqimus shalah, fahsya wal munkar. Dirikanlah salat karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi Pak, ada juga sih orang yang rajin salat tapi tetap aja sering berbuat dosa dan maksiat, mabok Pak, main judi Pak, pikir jalan. Nah, berarti ada yang nggak benar dengan salatnya. Ada yang nggak beres dengan salatnya. Itu mungkin salatnya hanya sekedar salat, hanya sekedar dia menggugurkan kewajibannya. Yang penting gua udah salat. Yang penting udah salat, bukan yang penting udah salat, ya. Dibalik bikinnya, yang penting salat, bukan yang penting salat. Salat itu penting, nah, bukan yang penting salat. Ya, salat itu penting, bukan yang penting salat. Yang penting salat masalah antar salat. Itu makanya kalau ada orang yang salat tapi tetap masih berbuat maksiat, berarti ada yang nggak beres dengan salatnya. Harus diperbaiki lagi salatnya. Karena menurut para alim ulama, antara sholat dengan maksiat itu dua hal yang saling bertolak belakang. Nggak bisa disatukan antara sholat dan maksiat. Bila mana salah satunya dikerjakan, maka yang satunya akan menjauh. Paham ya? Antara sholat dan maksiat itu dua hal yang sangat bertentangan. Nggak bisa disatukan. Kalau yang satunya dikerjakan, yang satunya lagi pasti akan menjauh. Tinggal yang mana yang dikerjakan. Kalau yang dikerjakan salatnya, insya Allah maksiatnya menjauh. Tapi kalau maksiat yang dikerjakan, salatnya yang menjauh. Males salatnya udah. Ya. Tapi Pak ada yang salatnya maksiatnya tekun. Nah itu STMJ itu. STMJ. Ya. STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Nah nggak beres salatnya itu. Ya. Jadi mendirikan salat itu sebagai riyadhah, latihan dan pendidikan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, apalagi latihannya, riyadhahnya? Ada zakah, melaksanakan atau membayarkan zakat, menunaikan zakat. Kalau zakat kita biasanya pakai istilahnya menunaikan ya. Ya, menunaikan zakat. Ya. Wa dzalika li'anna ada az-zakah dalilun ala taharatin nafsi minal bukhl. Karena yang demikian itu karena menunaikan zakat itu menjadi dalil, menjadi petunjuk ala taharatin nafsi, menjadi petunjuk atas kebersihan diri, kesucian diri seseorang minal bukhli, dari bakhil. Tahu bakhil? Bakhil tahu ya? Bakhil, bin pelit alias kikir, bin medit, bin koret, bin buntut, gasiran, tengkok dalam. Banyak binnya tuh. Apalagi binnya ya? Bakhil, bin pelit alias kikir, bin medit, bin koret, bin buntut gasiran, tengkok dalam. Ya. Jadi dengan orang menunaikan zakat, nah itu menunjukkan bahwa dia tetap menjaga, melatih dirinya, mendidik dirinya untuk menjaga kesuciannya dari sifat bukhl, dari sifat bakhil. Ya. Dan juga menjadi petunjuk wadalilun ala syu'urin nafsi. Wadalilun ala syu'urin nafsi, dan juga menjadi dalil, menjadi petunjuk atas terhadap perasaan jiwa seseorang. Syu'ur itu perasaan. Perasaan jiwa seseorang terhadap ukhuwah, persaudaraan. Persaudaraan, wa ta'awun, dan sikap tolong-menolong fil mujtama, dalam masyarakat. Jadi orang yang rajin menunaikan zakat, membayar zakat, itu orang yang biasanya punya jiwa sosial yang sangat tinggi dan hidupnya selalu ingin bermasyarakat, ingin menjalin ukhuwah, persaudaraan kepada sesamanya, wa ta'awunan, selalu tolong menolong kepada sesama masyarakat. Ini yang dimaksud dengan ibadah sosial ya, ibadah sosial. Jadi
Bukan hanya tiap orang dituntut untuk menjadi soleh secara individual, itu hablum minallah tuh. Hablum minallah, kita berusaha menjadi orang yang soleh secara individual. Dan itu nggak cukup, kita juga harus menjaga hablum minannas. Ya diantaranya ini, menjaga ukhuwah, ta'awun, tolong menolong. Nah, itu ibadah sosial. Itu namanya hablum minannas. Sehingga kita bisa menjadi orang yang soleh secara sosial. Soleh secara individual, soleh juga secara sosial. Suaranya putus-putus ya. Kamera saya matiin ya. Sinyalnya kata Chandra menurunkan. Berikutnya yaitu ada firman Allah. Allah berfirman, "Khuz min amwalihim." Ambillah tuh. Jadi memang perintah Allah tuh suruh ambil. Jadi zakat itu memang sepatutnya ditagih. Jadi enggak, kalau nunggu kesadaran orang bayar zakat, banyak juga orang yang enggak sadar dengan bayar zakat. Banyak orang yang enggak sadar dengan kewajibannya membayar zakat. Makanya perintah Allah, khuz, ambil. Artinya emang sudah sepatutnya orang yang bertugas mengumpulkan zakat itu meminta zakatnya dari orang kaya. Tagih, memang harus ditagih. Kenapa? Karena enggak semua orang yang kaya, orang yang mampu itu punya kesadaran untuk bayar zakat. Ya kan? Ada kalanya pura-pura lupa, pura-pura nggak tahu. Ya, kalau yang punya kesadaran dia menyerahkan zakatnya apakah ke badan amil zakat, ke bazis, ke basnas, nah itu boleh, bagus. Tapi kalau yang nggak ada kesadarannya itu harus diminta khus. Itu di zaman Nabi, bahkan di zaman Abu Bakar Siddiq, ya Khulafaur Rasyidin, itu memang ditagih zakatnya dari orang kaya tuh, didatengin, dimintain. Bahkan Abu Bakar pernah menghadapi pertentangan atau pembangkangan. Coba mic-nya dimatikan semuanya. Mpok, mic-nya bisa dimatikan, Pok, supaya nggak ngegema suaranya ini. Halo? Gema nggak suaranya? Udah nggak ya? Jadi kalau mic-nya ada yang dihidupkan masih gema. Ya, jadi di zaman Abu Bakar juga itu ditagih-tagihin zakat itu. Bahkan Abu Bakar pernah menghadapi perlawanan, pembangkangan sekelompok umat Islam yang menolak membayar zakat. Ya. Bahkan cenderung menjadi murtad orang-orang tersebut. Itu orang-orang tersebut dipengaruhi oleh seorang pemimpinnya yang bernama Musailamah Al-Kazzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Nah, akhirnya diperangi. Ya, diperangi oleh Abu Bakar, komandonya, panglimanya waktu itu Umar bin Khattab. Terjadilah pertempuran di daerah sebuah mata air namanya di daerah Yamamah, pertempuran Yamamah namanya. Itu sampai banyak yang tewas, banyak yang gugur, diantaranya 70 penghafal Al-Quran. 70 orang penghafal Al-Quran gugur, tewas pada pertempuran peperangan Yamamah itu. Karena nih pasukannya Musailamah Al-Kadzab sangat kuat di bala tentaranya. Pasukannya hebat juga, terlatih. Senjatanya lengkap. Nih pengikutnya nabi palsu. Ya. Jadi nabi palsu tuh bukan sekarang aja, zaman dulu udah ada nabi palsu, orang ngaku-ngaku palsu. Nabi. Ini di Indonesia emang pasarannya bagus. Pasarannya bagus, apa aja laku gitu. Ngaku nabi pasti ada aja pengikutnya gitu. Orang ngaku-ngaku nabi ada aja pengikutnya, pasarannya bagus, memang laku aja. Ya, ada di mana tuh, di Garut, nabi namanya, ngaku nabi namanya Cecep. Namanya Cecep di Garut ya. Namanya Cecep. Ada yang namanya di Bogor ya, Ahmad Musodik. Tuh, ada aja pengikutnya tuh, laku aja. Pasarannya bagus memang. Ada yang di Bekasi, siapa tuh? Lia Eden apa siapa namanya tuh? Di Bekasi itu. Ngaku malaikat Jibril. Wah. Akhirnya kan ditangkap sama polisi kan. Wah, polisi kita hebat juga ya. Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Jibril ditangkap. Ya jadi waktu zaman Abu Bakar itu memang diminta zakat juga itu. Khuz min amwalihim, ambillah min. Yang diambil enggak semua, min artinya tauhid sebagian, min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Tuh, jadi enggak diambil semuanya, cuma sebagian, sedikit. Sodakotan, mana sodakotan di sini yakni zakatan. Maknanya
Dan tafsir sodakotan bukan berarti sodakoh yang sunnah ya. Ini sodakoh di sini maknanya zakat. Diambil zakatnya, emang harus diambil, diminta zakat. Karena perintahnya khusus. Untuk apa diambil dimintai zakatnya itu? Tutahhiruhum, untuk mensucikan dan membersihkan diri mereka. Jadi yang dibersihkan diri mereka. Bukan hartanya yang dibersihkan ya. Kan kalau selama ini kita lihat slogan-slogan basis atau basnas, bersihkan hartamu dengan zakat. Jadi yang bersih hartanya, orangnya mah tetap aja kotor gitu ya. Justru orang yang dibersihkan. Dengan beribadah zakat itu, seseorang itu jadi bersih. Jangan sampai dia makan harta yang kotor. Jangan sampai dia makan harta yang bukan hak dia. Yang harusnya hak orang fakir miskin, dia makan juga. Nah itu kan jadi dirinya kotor jadinya. Makanya dengan bayar zakat, dia bersih dari memakan barang yang haram, memakan harta yang bukan hak. Jadi gitu. Jadi sodakotan di sini maksudnya bukan sodako yang sunnah, tapi zakat, zakat yang wajib. Yang ketiga al-wafa'u bil ahdi, menepati janji. Nah, ini juga sebetulnya kewajiban individu, ya. Alal insan, kewajiban atas manusia. Nah, jadi kalau pakai ala berarti kewajiban nih, ya. Walaupun nggak ada kata wajibnya, ya. Alal insan, wajib atas manusia. An yafiya, untuk memenuhi bil ahdi bainahu wa bainallah, memenuhi janji antara dia dengan Allah. Tuh. Wa bainahu wa baina ghairihi, dan antara dia dengan selainnya. Min afrodil mujtama, dari anggota-anggota masyarakat. Afrod ini jamak dari fardun. Fardun itu artinya anggota, personil, person ya, anggota masyarakat. Jadi seseorang itu ada punya keterikatan, punya perjanjian kepada Allah. Apa janjinya kepada Allah? Ini tiap hari kita berjanji loh kepada Allah. Baca doa iftitah tuh, ya kan? Itu janji kita kepada Allah tuh. Inna sholati, gitu ya. Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Nah itu janji kita kepada Allah tuh. Sesungguhnya hidupku, ibadahku, ya. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Itu janji kita kepada Allah tuh. Itu kan doa iftitah tiap hari kita baca itu. 5 kali kita baca. Ya, itu janji kita kepada Allah itu. Dipenuhi enggak janjinya tuh? Penuhi, wajib itu. Enggak ditagih sama Allah nanti. Ya. Baca doa iftitah kan pakai waw atof tuh, banyak waw atofnya. Baca waw atofnya di depan, jangan di belakang. Baca waw atofnya di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang terjadinya inna sholati wa, nusuki wa, mahyaya wa, mamati wa. Itu bacaan jadinya tuh. Inna sholati wa, nusuki wa, mahyaya wa, mamati wa. Kayak orang Jepang jadinya tuh. Watashi wa. Gak enak. Makanya saya kalau ngoreksi skripsi anak bahasa Arab, anak PBA tuh, kalau nulis waw atopnya di belakang, saya salahin, saya coret. Waw atop di depan, jangan di belakang. Kalau di belakang bacanya gitu, inna sholati wa, nusuki wa. Kalau di depan kan enak bacanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan enak bacanya. Ini bacanya di belakang. Inna sholati wa, nusuki wa. Ya mungkin orang Jepang baru masuk Islam kali begitu bacanya dia. Jadi gitu. Terus apa janji manusia terhadap masyarakatnya? Ya apa barangkali kita pernah memberikan janji apa kepada orang lain, kepada tetangga. Nah, ini biasanya terkait dengan pilkada nih, pilkada, pilpres, BKB. Janji-janji caleg. Nah, itu janji kepada masyarakat. Kalau saya terpilih jadi lurah di sini, saya akan buatkan taman hiburan, bla 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 bla. Saya berikan bantuan, bla bla bla. Nah, janji, nah itu dipenuhi, itu ditagih nanti. Innal ahda kana mas'ula. Sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Fa fi zalika tausikun lil alaqati baina afradil mujtama. Dan pada memenuhi janji itu, dengan memenuhi janji itu akan memperkuat tausik, dari kata wasik ya,
Wasaqo, wasik artinya memperkuat, kuat, kencang, ya, memperkuat, memperkokoh, mempererat hubungan antara sesama anggota masyarakat. Afrod kita artikan anggota aja. Afrodil mujtama, anggota masyarakat. Itu, ya. Yang keempat, as-sabru, sabar. Nah, ini triloginya juga. Ini juga kewajiban individu. Walal mar'i ayyasbira, dan kewajiban seseorang itu bersabar. Ya, bersabar. Ini memang kata sabar ini sangat mudah diucapkan, tapi sulit untuk dijalankan. Kadang kita bilang sabar, sabar. Ada kalanya kita yang kena kita nggak sabar juga, emosi juga ya, emosi juga ya. Ada orang marah-marah emosi kita bilang sabar, sabar. Dan kita yang kena ya kita emosi juga, nggak sabar juga. Marah-marah juga. Ya, itulah. Karena memang mudah diucapkan, susah juga kadang dilaksanakan. Tapi tetap tidak boleh ditinggalkan, harus dilatih. Ini kan mendidik diri kita, riadoh. Ini riadohnya tadi tuh, sabar, memenuhi janji, ya kan? Nah, iza asobathu musibatun, apabila dia ditimpa musibah. Timpa musibah, ya musibah apa aja. Baik itu bencana alam, malapetaka, kecelakaan, penyakit, macam-macam ya. Au fakrun, au kefakiran, kemiskinan, apakah itu dipecat dari pekerjaannya, PHK, jatuh miskin, orang kaya bangkrut, perusahaannya bangkrut, ya disita, jatuh miskin, atau maradon atau penyakit wabah seperti sekarang nih, wabah COVID. Ini saya ganti COVID-nya COVID-21. Bukan 19 lagi, orang 2021 masih dibilang COVID-19. Udah 2021, sekarang bilangnya COVID-21, jangan COVID-19. Ya. Berkelanjutan terus, masih diiklanin di TV. Coba iklannya di stop di TV, berhenti. Ini kenapa masih berkelanjutan? Karena masih diiklanin di TV, masih diberitain terus gencar, mengganas lah, merajalela lah, bikin masyarakat jadi ketakutan. Coba di stop iklannya, kayak dulu flu burung, flu babi, di stop, ya udah habis, hilang, nggak ada pandemi. Ya, nggak ada pandemi. Kenapa? Karena Indonesia waktu itu tegas menolak vaksin, dari industrialisasi vaksin tuh. Suruh ngutang, nggak mau Indonesia dulu. Nah, tapi kalau sekarang mau nih, mau diutangin vaksin nih, suruh jualin, walaupun digratisin, tapi kan belinya tetap beli, kita ngutang gitu. Nah, jadi berkepanjangan sampai 2021, maka ganti namanya jadi COVID-21. Nah, itu marodon. Salmon kayaknya udah divaksin Salmon nih. Walal mar'i ayyasbira kadzalik, dan wajib atas seseorang, mar'i itu seseorang ya, an yasbiro, bersabar, kadzalik, bersabar begitu juga ya, bersabar juga. Iza an'amallahu alaihi ni'matan, apabila dia diberi nikmat oleh Allah tuh. Jadi yang namanya ujian, cobaan dari Allah tuh bukan hanya berupa musibah, bukan hanya berupa bencana, penyakit, penderitaan, tapi juga nikmat itu jadi ujian juga dari Allah itu. Nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu bisa jadi ujian, cobaan dari Allah. Ada orang yang dicoba, diuji dengan musibah, diuji dengan malapetaka, bencana, dia bisa sabar, luar biasa bersabar kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan nikmat, nah, dia malah nggak bisa sabar, malah tergelincir, malah dia lalai, malah lupa kepada Allah. Nah, jadi nikmat yang Allah berikan itu juga bisa ya, ujian. Contohnya siapa? Seperti dulu kisah di zaman Nabi ada namanya Sa'labah. Udah pernah dengar belum kisah Sa'labah? Sa'labah itu miskin banget. Saking miskinnya dia punya kain cuma satu. Buat sholat gantian sama. Iya, Sa'labah ya. Ya, Ustaz. Punya kain cuma satu. Dipakai buat sholat gantian sama istrinya. Jadi tiap kali sholat jamaah sama Nabi, begitu selesai salam dia langsung kabur pulang.
tiap sholat berjamaah sama Nabi, tiap salam, habis salam langsung kabur pulang. Yang lain para sahabat baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Dia bacanya mana? Allahumma lantas jalan, pulang langsung. Akhirnya ditanya sama Nabi, ya, kenapa kamu kok sholat buru-buru aja langsung pulang? Saya perhatiin tiap sholat kamu begitu, nggak ada zikir, nggak wirid, nggak baca doa, langsung kabur pulang. Ini ya Rasul, mohon maaf, saya punya kain cuma satu. Saya pakai kain gantian sama istri saya. Jadi kalau saya pakai kain buat sholat sekarang, supaya istri saya bisa pakai kain ini gantian. Makanya saya minta doain ya Rasul, biar saya jadi orang kaya, bisa beli kain banyak. Dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, penderitaan. Dia bisa tetap sabar, istiqomah, beribadah kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta, dengan nikmat, nah dia lupa dengan kewajibannya kepada Allah. Itu salah ya. Akhirnya kan didoakan oleh Nabi kan, didoakan, dikasih modal, saya jadi banyak kambing. Akhirnya makin lalai ibadahnya, makin melalaikan ibadah, lupa kepada Allah. Tuh diuji dengan harta nggak kuat. Diuji dengan nikmat tuh. Jadi nikmat juga ujian, bukan hanya musibah. Ya, hati-hati juga dengan ujian yang berupa nikmat dari Allah. Bisa berupa istidraj itu ya. Hati-hati berupa istidraj. Terus wala syakka, dan tidak diragukan lagi. Ya. Nodab, tidak diragukan lagi anna sabro, bahwa sabar itu fi hadzil ahwal, dalam keadaan ini, dalam kondisi dalilun, menjadi petunjuk ala kuwatin nafsi, menjadi petunjuk atas kekuatan jiwa seseorang. Haula illazina yakumuna biwajibihim, mereka itulah orang-orang yang melaksanakan kewajiban mereka. Ini yakumuna diri, jadi melaksanakan, karena ada bi depannya, biwajibihim, melaksanakan kewajibannya, nahwa rabbihim, terhadap Tuhan mereka, wa nahwal mujtamaihim, terhadap masyarakat mereka, wa nahwa nufusihim, dan terhadap diri mereka sendiri. Allah berfirman di penutup ayat tersebut, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar keimanannya, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Nah, itu. Kita lanjut ke tanmiyatul mufradat. Lanjut ke bawah, scroll. Nah, stop ya, itu. Tanmiyatul mufradat artinya pengembangan kosakata. Nah, diawali dari kalimat al-mufuna bi ahadihim. Al-mufuna bi ahadihim artinya orang-orang yang memenuhi, menepati janji mereka. Al-mufuna ini bentuk katanya merupakan isim fa'il, kata sifat ya, adjektif. Kalau bahasa Indonesia adjektif, kata sifat ya, dalam bahasa Arabnya nih jenisnya kata sifatnya isim fa'il ya. Isim fa'il dari kata kerjanya wafa yafi atau aufa yufi. Itu artinya memenuhi janji ya, memenuhi atau menepati janji. Nah, aufa yufi fahum mufun. Mufun itu artinya orang-orang yang menepati janji. Jadi isim fa'il. Isim fa'il artinya pelaku ya, pelakunya ya. Menunjukkan pelaku ya, subjek. Sama kayak daraba yadribu dorban fahuwa doribun. Nah, jadi fahuwanya ini disebutnya isim fa'il. Daraba memukul, fahuwa doribun, maka dialah. Wafa yuwafi, ini mencukupkan ya, mencukupkan atau menyempurnakan ya, mencukupkan atau menyempurnakan. Contoh ayatnya, Allahu yuwaffa sabirina ujurahum. Allah memberikan pahala orang-orang yang sabar itu dengan sempurna. Artinya Allah menyempurnakan, mencukupkan, menyempurnakan balasan pahala bagi orang-orang yang fasabiruna ujurahum. Yuwaffa. Nah, ini bentuk kata kerja pasif ya. Dari fi'il mudhari'nya yuwaffi artinya memenuhi. Kalau yang di atas kan wafa yuwaffi. Nah, bentuk pasifnya yuwaffa. Nah, gitu. Artinya dipenuhi, dicukupkan, disempurnakan.
Innama yuwaffas sabiruna ujurahum. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu dicukupkan, disempurnakan balasan pahala mereka. Nah, itu. Jadi bentuk kata kerjanya pasif. Terus bawahnya tawaffa ya tawaffa. Artinya wafat ya. Wafat. Tawaffa ya tawafatnya mewafatkan, mematikan ya. Tawaffallahu fulanan. Allah mewafatkan seseorang, si fulan. Artinya amatahu. Amatahu artinya mematikan dia, mematikannya. Nah, kalau orang yang diwafatkan itu dibentuk kata kerjanya menjadi pasif. Jadi tuwuffiya fulanun. Tuwuffiya artinya seseorang si fulan telah diwafatkan. Telah diwafatkan. Artinya mati. Mata itu mati. Ya. Mata artinya mati. Jadi kalau dalam bahasa Arab orang mati ya disebutnya mati. Ya. Orang kita bilangnya meninggal dunia gitu ya. Meninggal dunia. Tapi kalau bahasa Arab memang mati. Ya. Mati. Enggak kasar kalau bahasa Arab bilang mati itu enggak kasar, emang benar mati. Mata yang mutu maut. Bahwa mati. Ya, iya. Bahwa mati. Mata yang mutu mautun bahwa mati. Mati, emang matin. Jadi kita bilang mati itu enggak kasar. Kalau mampus baru kasar. Itu orang modar, itu orang mampus. Nah, itu baru kasar. Kalau mati emang enggak kasar. Nah, contohnya aina tuwfiya Rasul, di mana Rasul itu wafat? Ya. Tuwfiya fil Madinatil Munawwarah. Rasul itu wafat atau diwafatkan oleh Allah di Madinah Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi wafatnya di Madinah. Nabi lahir di Mekah, asli orang Mekah. Hijrah ke Madinah. Wafat di Madinah. Jasad Nabi enggak dibawa pulang lagi ke Mekah. Padahal kan kampungnya di Mekah. Kampung halamannya di Mekah. Jasad Nabi meninggal di mana? Di Madinah. Ya dimakamkan di Madinah. Tuh. Dimakamkan di Madinah. Enggak dibawa pulang ke kampung. Orang dari kampung merantau ke Jakarta. Begitu meninggal dunia. Mayatnya, jenazahnya dibawa pulang lagi ke kampung. Gitu ya. Banyak yang begitu ya. Kalau mencontoh Nabi, ya enggak usah dibawa pulang ke kampung. Ya. Ya. Kecuali di Jakarta udah penuh pemakaman. Pondok Ranggon aja udah penuh Pondok Ranggon. Udah penuh katanya Pondok Ranggon, Covid mulu sono. Udah penuh. Akhirnya korban-korban Covid dioper ke Cengkareng. Ke Cengkareng, ke Ciracas. Waduh, udah pada penuh loh. Ini kita harus pesan dari sekarang ini. Ya sampai nggak kebagian kapling. Ya, jadi gitu. Nabi wafat di Madinah, jasadnya dimakamkan di Madinah. Yang kedua, al-mufuna bi'ahdihim. Orang yang memenuhi janji. Sama kayak tadi nih. Al-mufuna bi'ahdihim. Ahdihim. Ahdun itu bisa berarti janji. Ya, bisa juga berarti masa. Ya. Al-muslimuna humul mufuna bi'ahdihim iza ahadu. Orang-orang muslim yaitu orang-orang yang menepati janjinya apabila mereka berjanji. Wa'afu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan penuhilah dengan janji kepadaku. Dan juga penuhi janji ufi, penuhilah janjimu kepadaku, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Nah ini janji Allah gitu. Ya. Kata Allah, penuhilah janji kalian, janjimu kepada aku, maka niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Nah gitu. Emang kita berjanji tadi, janji kita tuh inna sholati wa nusuki, itu kan janji kita itu. Kalau kita penuhi janji kita kepada Allah, pasti Allah akan penuhi janji Allah kepada kita. Nah, contoh lain, Jumi'al Qur'anu fi ahdil khalifati Abi Bakrin. Jumi'ah ini dikumpulkan. Ini juga bentuk pasif dari jamaah. Jamaah mengumpulkan. Kalau Jumi'ah kan pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi ahdun bisa berarti janji, bisa juga berarti masa atau zaman atau apa periode ya, periode ya. Tergantung konteks kalimatnya, Yang ketiga, yash'urul muslimuna bil ukhuwatil islamiyah. Orang-orang muslim merasakan persaudaraan yang Islam.
persaudaraan yang islami, persaudaraan sama muslim. Kata ukhuwah itu berasal dari kata akhun, saudara, ya, saudara. Akhun, ikhwatun, ya, jamannya ikhwah atau ikhwan. Ya. Jadi kita boleh bilang ayuhal ikhwanil kiram, boleh. Ayuhal ikhwah al kiram, boleh juga. Jadi boleh ikhwah, boleh ikhwan. Kalau perempuan, saudara perempuan, ukhtun, jamannya akhwat. Dan biasanya itu kalau di rohis-rohis, remaja masjid suka bilangnya manggilnya ikhwan dan akhwat. Ya, ikhwan dan ya. Sahabat muslim, ada juga yang memakai julukan sahabat muslim. Wahai para sahabat muslim, kita berjumpa kembali dalam kajian Islam pada malam hari ini, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 177. Sahabat muslim sekalian, nah ada yang pakai istilah itu, sahabat muslim ya. Biasanya penyiar radio atau MC atau apa. Ya, boleh. Bagus itu. Ikhwan atau akhwat, boleh. Kalau saya suka memanggil teman saya pakai akhi, sebutan akhi aja. Ya akhi. Kalau orang Arab bilangnya aku ya. Abi atau abu ya. Kalau akhi, aku ya. Ya khuy. Jadi kalau orang Arab manggil kita ya khuy. Itu artinya ya akhi. Ya khuy. Gitu. Ya khuy itu artinya ya akhi. Ya abi, ya bu ya. Ya bu ya. Kan ada lagunya tuh. Ya akhi, naqumu bitawsiqil ukhuwah al-islamiyah bainana jami'an. Wahai saudaraku, mari kita melaksanakan atau memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Itu kata ukhuwah dari kata akhun ya, artinya saudara. Yang keempat, terakhirnya, asobathu musibah. Asoba itu fi'il madi artinya menimpa. Ini asoba wazannya af'ala yuf'ilu, asalnya aswaba yuswibu. Itu dirubah menjadi asoba yusibu. Wazannya wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Udah saya kasih belum tuh wazan itu? Belum ya? Asoba yusibu isobatan. Af'ala yuf'ilu if'al. Ya, if'alan. Artinya menimpa. Ya. Jadi asoba itu menimpa, tapi asoba bisa juga berarti benar. Ya. Asobatil musibatu rojulan. Seseorang itu ditimpa musibah. Sama maknanya ar-rajulu asobatul musibah. Orang itu mengalami musibah atau orang itu ditimpa musibah. Jadi musibah itu isim fa'il. Musib artinya yang menimpa. Musibatun sesuatu yang menimpa. Ya, sesuatu yang menimpa seseorang. Musibah. Ada di surat Al-Baqarah ya, ada tuh. Wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa itu orang-orang yang sabar? Ditafsirkan oleh ayat berikutnya, namanya tafsir ayat bil ayat nih. Tafsir ayat bil ayat. Ya, wa basyiris sabirin, gembirakanlah. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa sih orang yang sabar tuh? Ah, ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, jadi ucapan innalillahi itu bukan hanya untuk orang mati. Bukan hanya untuk diucapkan kepada orang yang mati. Orang yang kena musibah juga boleh kita ucapkan innalillahi wa inna. Ada musibah gempa nih. Saudara kita kena gempa, kita ucapkan innalillahi. Kena korban banjir, innalillahi wa inna. Kena korban tanah longsor, innalillahi wa inna. Kena korban jatuhnya pesawat terbang, innalillahi. Korban tabrakan mobil, innalillahi. Jatuh sakit kena wabah COVID-21, innalillahi. Jadi kalau ada orang sakit pun nggak apa-apa kita ucapkan innalillahi. Ya. Jangan tersinggung orang yang sakit dibilang begitu. Lu nyumpahin gua mati apa? Ya. Salah paham. Ya kadang gitu, salah paham, khotok paham itu. Ya, jangan ya.
Itu emang budayanya beda sih, tradisinya beda begitu. Dianggapnya itu innalillahi buat orang mati aja. Kan ada yang ngasih kabar, Pak doain ayah saya sakit keras masuk rumah sakit di opname, masuk di ICU. Terus kita ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh orang tersinggung, lu nyumpahin bapak gua mati katanya. Ya enggak, justru setiap musibah apapun ya kita dianjurkan mengucapkan inna lillahi inna ilaihi rajiun. Bahkan siapa dulu khalifah yang ketika menerima jabatan, Umar bin Abdul Aziz ya, kalau nggak salah ya, menerima jabatan sebagai khalifah, dia malah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Coba kalau kita dikasih jabatan, alhamdulillah, ya emang gue punya mau nih dikasih jabatan. Jadi kalau khalifah siapa ya, Salman ya? Kalau nggak salah Umar bin Abdul Aziz ya. Tuh, ketika dia diberikan jabatan khalifah, diminta menggantikan siapa tuh, Malik bin Marwan. Khalifah sebelumnya kalau nggak salah Malik bin Marwan ya. Itu kan dari dinasti Bani Umayyah. Langsung dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sampai istri nanya, siapa yang meninggal, Pak? Nggak ada yang meninggal, ini saya dikasih jabatan. Kok malah innalillah? Ya, karena ini musibah, kan berat menerima jabatan itu. Ya gitu ya. Oke, berikutnya masih ada nggak? Habis. Scroll ke bawah, musibah jamaknya masaib. Habis ya? Nah, habis. Oh, asob, ada sawab. Asoba bisa juga berarti benar. Jadi asobetah, kalau kita bilang asobetah, benar kamu. Sama dengan sadakta, kamu benar. Ya, asoba bisa juga berarti menimpa, bisa juga asoba berarti benar. Ya, tergantung konteks kalimatnya. As-sawab, sawab artinya benar, tepat. Nih yang sering kita bilang kan gini, wallahu a'lam bis-shawab. Artinya apa tuh? Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau nggak tahu jangan dijawab, kan gitu. Biasanya kita kalau ditanya orang kan gitu, kita nggak tahu nih apa jawabannya. Udah bilang aja, wallahu a'lam bis-shawab. Kalau nggak tahu jangan dijawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang maha mengetahui kebenarannya. Gitu aja. Hanya Allah yang maha tahu yang benarnya. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Gitu aja. Kita kalau nggak tahu jawaban suatu perkara, kita kurang yakin, kita bilang gitu. Wallahu a'lam bis-shawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Kalau Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Iza hakamal hakim," apabila seorang hakim memutuskan perkara, fajtahada, dia berijtihad dalam memutuskan perkara itu, dia berijtihad, fa'asoba, dan ijtihadnya benar, asoba artinya benar, falahu ajroni, maka dia mendapat 2 pahala. Oh, seorang mujtahid, ya, hakim, mujtahid, ketika berijtihad, benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Wa iza hakama fajtahada fa'akhta'a falahu ajrun wahidun. Apabila dia memutuskan perkara, dia kemudian berijtihad dan ijtihadnya akhta, dia khata, salah, ijtihadnya salah, falahu ajrun wahidun. Dia tetap dapat pahala, cuma pahalanya 1. Ya, pahalanya 1, pahala berijtihad. Jadi berijtihadnya dapat pahala, terus benarnya dapat pahala. Jadi 2. Nah, dapatnya 2 pahala. Jadi kalau ijtihadnya salah, nah hanya dapat 1 pahalanya, pahala ijtihad. Ya, mujtahid. Nah, kita belum pada level mujtahid. Ya, kita udah bahas itu ya, ada taklid, ada ittiba, ada ijtihad. Ya. Nah, kita kadang posisi kita masih di ittiba atau muttabi orangnya. Bahkan kadang-kadang suka turun ke taklid. Ada aja kan hal-hal perkara urusan-urusan yang kita belum tahu dasar hukumnya, belum tahu bagaimana rujukannya, referensinya. Nah, pada posisi itu kita turun tuh levelnya jadi taklid, jadi muqallid. Tapi jangan selamanya, jangan terus-terusan berada posisi muqallid, taklid. Harus naikin lagi posisi kita, cari tahu, cari sumbernya, pelajari rujukannya, referensinya, supaya naik lagi kita ke level muttabi', ittiba. Syukur-syukur bisa menjadi level mujtahid, ijtihad. Nah, itu berat. Persyaratannya harus hafal Quran, hafal hadis, ribuan hadis, nahu sorob, bahasa Arabnya, balagonya harus ngelotok, harus benar-benar mateng. Berat itu syaratnya. Belum lagi kepribadiannya harus warok, ya, saksiannya harus benar-benar bisa
jaga kesucian dirinya, harus iffah. Harus iffah. Gak ada seorang mujtahid tuh kongkol-kongkol pinggir jalan, genjreng-genjreng, mabok-mabok, main gaplek, nyanyi-nyanyi. Gak ada mujtahid begitu. Harus bisa menjaga dirinya, harus bersifat warok, menjaga kehormatan dirinya. Gak ada seorang ustadz, kiai, tokoh masyarakat kok nongkrong-nongkrong, kongkol-kongkol pinggir jalan, ngegaplek, main catur, minum mabok. Gak warok namanya, gak iffah. Nah, mujtahid banyak persyaratannya, nggak sembarangan. Nah, kita belum sampai ke level itu. Ya paling nggak kita bertahan di level muttabi ittiba gitu. Pokoknya ini ayat-ayat, silakan dibaca sendiri dan dipahami. Begini, untuk ayat-ayat ini, ayat Al-Quran, jadi seperti tadi yang Salman contohkan, ya atau Pak Naga contohkan, jadi kita baca ayat ini sambil kita terjemahin sendiri, semampu kita, sebisa kita. Jangan dulu kita melihat terjemahnya yang sudah ada, terjemah yang sudah jadi. Jangan dulu. Kita coba belajar dulu menerjemahkan dengan versi kita. Syukur-syukur dicatat di buku atau di kertas. Kita tulis saja nih ayat ini yang nomor 1 misalkan. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Kita coba pahami, kita terjemahkan tanpa melihat terjemah yang sudah ada, yang sudah jadi. Fa'ammal lazina kafaru, dan adapun allazina, orang-orang yang kafaru, yang kafir, fa'u'azibuhum, maka u'azibu, akan aku azab hum, mereka, azaban syadidan, dengan azab yang pedih, yang keras, fit dunia, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Nah, itu gampang kok kita menerjemahin Al-Quran. Tanpa melihat terjemah kita bisa belajar menerjemahkan sendiri, tapi setelah terjemah kita jadi, cocokkan dengan terjemah yang ada yang di Quran. Oh, terjemah saya hampir sama persis dengan terjemah yang ada. Berarti sudah alhamdulillah lumayan kemampuan saya dalam menerjemah. Nah, gitu. Oh, terjemah saya masih jauh ternyata. Lain banget ini, jauh ke menong-menong ini, ya. Baina sama wa sumur gitu. Jauh antara langit dan sumur. Baina sama wa sumur. Berlatih lagi, diulang lagi, kedua kali, ketiga kali, insya Allah benar. Pasti ada perbaikan di kedua dan ketiga kalinya. Nah gitu ya, ini saran saya saja. Jadi sama, saya juga dulu berlatih menerjemah tuh begitu. Menerjemah sebisa saya dulu terjemahin. Tetap bantuan kamus diperlukan. Tetap kita perlu bantuan kamus ya. Ya kalau sudah jadi terjemahnya baru kita cocokin. Nah itu ya, cukup ya, ini aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh 1-2 pertanyaan. Atau saya kembalikan dulu ke pihak yang berwajib. Silakan Akhi Salman, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Kemudian teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang telah dipaparkan oleh dosen pengampu kita. Ustadz Taufik Hidayat, silakan. Teman-teman gimana? Udah pada ngantuk kali. Udah pada ngantuk kali Manda. Belum makan ya. Ya sudah, kalau nggak ada tutup aja. Ya, Ustaz. Oke, baik, mungkin cukup ya teman-teman ya. Gimana Agung? Tanya Agung. Ya, Kis. Nanya kisi-kisi soalnya ya. Oke, ya. Nanya soalnya gimana? Ya, kisi-kisi Ustaz. Ya, saya kasih rembesannya aja. Kasih rembesannya. Ya, atau bocorannya nggak boleh. Ya, kurang lebih bentuk soalnya sama kayak kemarin. Atau saya mau ganti format lain. Yaitu multiple choice semuanya. Mau nggak? Batasannya mulai dars yang setelah UTS. Dars setelah UTS itu dars berapa? 32 ya? 32, 33, 34, 35, 36. Ya, betul nggak? Mulai dari dars 32 ya. Betul nggak? Mulai dari dars pelajaran ke 32. Ya. Ya. Iya, pelajaran setelah UTS. Kalau emang mau pola soalnya kayak kemarin, ya, saya akan buat seperti kemarin. Kemarin kan ada tasrifnya,
Ya, ada tasrifnya, ada pilihan ganda, ada esai. Esainya menerjemahkan model. Apa mau seperti itu atau ganti modelnya pilihan ganda semua? Atau esai semua? Jadi ada bervariasi ya. Ada variasi benar-benar uji kekuatannya soalnya, dan juga pemahaman teksnya yaitu ada tuh ya, kemudian 10 soal naik di mas ya. Saya kembalikan ke Aki Salam, ditutup sudah. Saya kembalikan. Tadi maaf Ustaz. Halo? Ya. Tadi kesimpulannya pakai multiple choice. Seperti kemarin soalnya. Apa Ustaz? Seperti yang kemarin, ada tasrif, ada pilihan ganda, dan ada esai. Itu kesepakatan tadi teman-teman ya? Ya, aja, teman. Ya, baik Ustaz. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatian Ustaz. Dan antusiasnya dalam baik, terima kasih teman-teman atas serta perhatiannya dalam menyimak, mudah-mudahan yang kita pelajari ya selama semester ini dapat mudah-mudahan semua kita pelajari dapat sedikit lama lebihnya atau banyaknya bisa kita terapkan dalam kehidupan ya, dapat dan tentu kami dari kelas atas terima kasih berterima kasih kepada dosen pengampu selama 1 semester ini, dan kami tentunya meminta maaf apabila banyak dari kata-kata atau perbuatan sikap yang kurang berkenan di hadapan dosen, ya, kemudian kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya. Ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, maaf ya apabila banyak kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan terakhir. Begitu masih ada kuliah tafsir ya hari Kamis. Ya. Baik, saya juga selama menyampaikan kuliah pastor salah untuk mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di imtihan. Ya. Kalau ada yang mau masih lanjut terus kumpul di Umay, ya silakan. Saya pamit duluan ya. Ya, kebetulan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya pamit ya. Ustaz.